Pertanyaan ini sering saya dapatkan dari teman-teman saya ketika dia bertanya ke saya, kenapa dia nggak bisa menabung dari penghasilannya. Hal ini terjadi karena saya sering memberikan semacam mengingatkan ke teman saya agar dia mau menyisihkan dari penghasilan yang ada saat ini untuk keperluan yang mungkin lebih besar di masa depan. Saat masih bujangan, memang hanya hidup sendiri, tapi nanti ketika sudah mulai menikah, ada istri yang harus dihidupi, harus memiliki tempat tinggal. Kemudian nanti setelah berapa tahun mungkin anaknya sudah mulai masuk sekolah, kemudian mulai ada ketika sekolah nanti kemudian anaknya akan masuk ke perguruan tinggi setelah itu, dan bagaimana setelah dia pensiun. Jadi tentu kita harus menabung, menyisihkan dari penghasilan yang kita terima setiap bulannya. Apa saja penghasilan-penghasilan yang biasanya diterima oleh seseorang? Jika dia adalah karyawan sebuah perusahaan, maka dia akan mendapatkan gaji dan tunjangannya. Tunjangan ini ada juga tunjangan hari raya setiap tahun, dan mungkin bonus jika perusahaan tempat dia bekerja memperoleh keuntungan dan perusahaannya memutuskan untuk membagi bonus. Nah, penghasilan yang kedua itu biasanya penghasilan yang berasal dari investasi. Investasi dia sebagai pribadi, kita sebagai pribadi berasal dari uang yang kita sisihkan dari penghasilan tadi, kemudian kita investasikan. Misalnya kita membeli obligasi retail Indonesia atau ORI, atau yang muslim membeli sukuk retail. Nah, dari uang yang kita belikan sukuk retail maupun obligasi retail Indonesia itu, setiap bulannya pemerintah akan memberikan bunga maupun bagi hasil. Nah, itu juga adalah penghasilan. Atau mungkin seseorang memiliki warisan dari orang tuanya, dan warisan tersebut berupa rumah yang dia kontrakan, yang setiap bulannya yang mengontrak akan membayarkan sewa kepada yang memiliki kontrakan tersebut. Nah, berbagai pendapatan tersebut tentu saja tidak seharusnya dikeluarkan seluruhnya, atau malah mungkin pengeluarannya lebih tinggi daripada pendapatan, atau yang biasa kita kenal besar pasak daripada tiangnya. Nah, berikutnya adalah apakah ada batasan penghasilan dalam jumlah tertentu di mana orang baru bisa menabung? Teman saya sekitar 20 tahun lalu, saya pernah menganjurkan agar dia menyisihkan penghasilannya untuk ditabung, dan syukur-syukur kalau bisa diinvestasikan. Jawabannya adalah, bagaimana mungkin dengan gaji yang sekarang bisa menabung? Saat itu gajinya sekitar 3 juta, jumlah yang sebetulnya memadai 20 tahun yang lalu. Kemudian saya tanya ke beliau, jadi berapa gaji lo yang menurut lo sudah bisa nabung? Dia menyebut angka, kalau penghasilan sudah 8 juta, maka saya bisa menabung. Secara spontan saya jawab, gak bisa. Bahkan gaji lo 20 juta pun lo gak akan bisa menabung. Dia kemudian terkejut dan bertanya lagi, mana mungkin 20 juta bisa lah untuk nabung. Saya katakan, sekarang dia gajinya atau pendapatannya katakanlah 3 juta. Pengeluarannya juga 3 juta. Ketika gaji kemudian meningkat, apakah ada jaminan pengeluaran tidak meningkat? Biasanya ketika gaji sudah meningkat, maka pengeluaran pun juga ikut meningkat.
yang kita kenal dengan istilah gaya hidup. Kalau dulu mau minum kopi saset dengan gaji 3 juta, ketika gaji 10 juta, mungkin sudah maunya nongkrong di kedai kopi yang satu cangkirnya mungkin 25.000, 30.000. Saya tidak tahu karena saya bukan penikmat kopi. Yang dulu gaji 3 juta mungkin beli bajunya yang biasa-biasa aja. Ketika penghasilan sudah 10 juta mungkin sudah mulai membeli baju yang branded. Apalagi kalau kita lihat settingnya saat ini, di mana jual beli secara online melalui e-commerce itu sudah sangat membudaya, dan kemudian penggunaan sosial media sudah banyak digunakan untuk show off. Jadi orang merasa kayak secara psikologis harus mengikuti teman-temannya yang terlihat sukses di sosial media. Suksesnya misalnya di Instagramnya selalu diposting sama temannya berwisata kemana gitu. Sedangkan dia tidak bisa, maka dia akan lebih konsumtif lagi ke depannya. Jadi apakah ada jumlah tertentu penghasilan di mana dia bisa menabung? Pengalaman saya sendiri sebetulnya tidak ada seperti itu. Kita ingin menabung atau tidak, ya kita harus punya target dulu. Apa yang akan kita keluarkan nanti setahun ke depan, 2 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan. Apa saja pengeluaran kita di tahun-tahun mendatang itu? Berapa besarnya? Misalnya 5 tahun lagi misalnya si anak akan kuliah. Kemudian berapa biaya SPP kuliah saat ini setahun? Ambil sekitar 20 juta setahun. Maka kita kalikan dengan kenaikan SPP sebesar 5% per tahun misalnya kita asumsikan. Maka berapa yang akan dibutuhkan nanti ketika sang anak mulai kuliah? Apakah kita akan menunggu mungkin nanti 5 tahun lagi kita dapat rezeki lebih besar? Itu dimungkinkan. Tidak ada yang pernah tahu apa yang akan terjadi ke depan. Tapi daripada menunggu keberuntungan, maka lebih baik kita lakukan usaha dulu. Kalau nanti dibutuhkan sejumlah X rupiah, berapa yang harus saya tabung? Berapa yang saya tabung itu kemudian kita jadikan target. Berarti kita harus menabung sekian, dan target itu ditentukan di awal, bukan di akhir sebesar nilai sisa. Jadi misalnya penghasilannya 6 juta dan dia harus menabung 1 juta sebulan, maka dia harus menabung 1 juta sebulan, dan pengeluaran untuk rumah tangganya, untuk keluarganya dalam 1 bulan harus dibuat hanya 5 juta, termasuk cicilan-cicilan. Makanya cicilan itu harusnya tidak boleh lebih dari 30% pengeluaran. Nah, jadi jangan terlalu nafsu ngambil nyicil melulu, gesek melulu, tapi nanti di belakangnya akan mengalami kesulitan dalam pembayaran. Jadi tadi 6 juta, target 1 juta, berarti pengeluaran 5 juta. Maka harus melakukan penyesuaian untuk pengeluaran makan dan minum sekeluarga selama sebulan, untuk transportasi, untuk bayar listrik, untuk bayar iuran RT, arisan, uang saku untuk anak ketika dia sekolah, SPP-nya. Mungkin memang berat, tapi pasti ada cara. Pasti ada cara. Jadi bagaimana caranya 5 juta itu kalau bisa malah tidak habis semuanya 5 juta. Jadi dana tabungannya semakin meningkat juga. Nah, mulai dipikirkan bahwa yang dipenuhi adalah kebutuhan, bukan keinginan. Kalau kita lapar, kita butuh makan mungkin nasi dengan sayur bayam, tempe goreng yang digoreng panas-panas, dan sambal. Itu sudah bisa memenuhi kebutuhan akan makan kita. Tapi kalau namanya keinginan, ketika lapar datang jam 12 siang misalnya, maunya makanan-makanan yang branded,
belinya pun menggunakan ojek online karena malas keluar. Jadi hitung saja berapa pengeluarannya. Ada pernah cerita seorang eksekutif muda penghasilannya 30 juta sebulan, tapi justru tidak bisa menabung. Malah punya utang kartu kredit hampir ratusan juta. Mengapa hal itu terjadi? Gajinya mungkin besar 30 juta, tapi karena pergaulan dan gaya hidup, apalagi zaman sekarang namanya gaya hidup, kuota atau pulsa atau apapun itu sudah menjadi kebutuhan pokok lagi. Kemudian hangout juga kebutuhan pokok. Jadi kalau ngopi, kalau tidak di kedai kopi yang bertaraf internasional kayaknya kurang. Makan pun juga kalau tidak di jaringan franchise terkenal juga sepertinya kurang. Baju pun, celana, baju, sepatu, tas, semuanya serba branded. Dan ada kemudahan, cukup digesek dengan kartu yang dimiliki, bayarnya nanti. Kemudian sering diiming-imingi promo-promo makanan dan promo-promo pembelian. Geseklah terus itu kartu kredit. Toh nanti ketika datang tagihan kita cukup membayar 10%. Sangat baik sekali perusahaan kartu kreditnya. Iya, 10% yang kita bayarkan. Sisa yang kita tidak bayarkan kita harus bayar bunga. Bunganya pun bagaimana tuh? Alhasil tidak ada perencanaan keuangan di awal, tidak tahu berapa yang harus ditabung. Jadinya malah seperti membuat jebakan untuk dirinya sendiri. Jadi jelas sekarang kita harus punya tujuan keuangan. Apa yang ingin dicapai nanti, perlu berapa uang yang harus disediakan dan berapa yang harus disediakan dari sekarang. Berapa yang harus ditabung, setelah ditabung kemudian berpikir lagi, tidak hanya ditabung, karena menabung sifatnya sebetulnya hanya menunda konsumsi. Konsumsi sekarang ditunda untuk konsumsi di masa depan yang lebih besar. Kita harus berinvestasi. Berinvestasi tersebut adalah berharap ada tambahan penghasilan. Semakin beranjak tua, penghasilan dari pekerjaan harusnya menjadi semakin mulai berkurang karena usia dan segala macam. Nah, penghasilan dari investasilah yang harusnya sudah bisa mulai menopang. Investasinya nggak melulu harus saham, bisa dalam bentuk kontrakan, itu juga investasi. Jadi kalau ingin menabung, milikilah tekad yang kuat untuk menabung. Cari alasan kenapa harus menabung. Yang kedua, di awal sudah ditentukan berapa yang akan ditabung bulan ini. Jangan nunggu sampai di akhir, karena biasanya kalau nunggu di akhir mah nggak akan nabung, yang ada malah berhutang lagi. Penuhi kebutuhan-kebutuhan pokok yang ada, jangan sampai tidak dipenuhi itu. Kemudian kebutuhan sekunder, tersier, kalau memang tidak cukup uangnya mungkin harus dilupakan. Jadi sandang, pangan, papan itu yang pokok, wisata, jalan-jalan dan segala macam, hangout itu adalah kebutuhan sekunder dan tersier. Bukan tidak berarti tidak boleh, tapi kalau memang ternyata tidak mencukupi, ya tidak dilaksanakan. Kalaupun dilaksanakan juga mungkin dibuat lebih sedikit, lebih tidak sering perginya. Hangout mungkin sebulan sekali, tidak harus setiap hari ataupun setiap minggu. Jadi disiplin diri kita ini akan menentukan apakah kita bisa menabung atau tidak. Dan selalu sedia payung sebelum hujan. Jadi dari ketika kita masih sehat, masih punya penghasilan yang baik, kita mulai menabung, kita tidak akan tahu apa yang terjadi nanti terhadap diri kita atau terhadap kondisi perekonomian seperti yang sekarang ini terjadi. Selamat menabung dan selamat membuat perencanaan keuangan yang mudah saja, dan semoga kita terhindar dari kondisi kesulitan keuangan saat ini dan di masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.